Aborsi 5.000. 5.000. Kalau begitu saya pakai saldo asuransi kesehatan saja, sisanya boleh dicicil tidak. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tolong aku, ini semua milikmu. Halo Bu, Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Anak haram tanpa ayah ini, memeliharanya hanya akan menimbulkan masalah. Cepat lakukan aborsi dan pulanglah untuk kencan buta. Kali ini dia pria yang sangat berkualitas. Pria 40 tahun dengan potensi besar. Dia sudah bercerai dan sedang menunggumu. aku mengerti Bu. Kalau begitu saya pakai ini untuk bayar. Ini milik pria itu, seharusnya ini ada harganya. Bukankah ini Liontin Giok, keluarga Ying, keluarga terkaya di negeri ini? Bahkan rumah sakit ini milik mereka. Apa hubungan wanita ini dengan keluarga Ying? Begini Anda mengalami sedikit peradangan. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk aborsi. Tunggu setengah bulan sampai pulih. Baru setelah itu kembali lagi, saya akan resepkan obat penguat dulu. Baik, terima kasih dok. Kalau kamu tidak cari pasangan, aku akan melompat dari sini. Dasar anak nakal, kamu bahkan tidak peduli kakekmu hidup atau mati. Kakek sudah pakai trik ini 100 kali, coba sesuatu yang baru. Keluarga Ying kita hanya punya satu putra selama 10 generasi. Dan kamu punya jumlah sperma rendah yang turun-temurun. Sudah cukup sulit untuk punya anak. Lihatlah dirimu sekarang, kamu sudah 30 tahun. Kamu bahkan belum pernah tidur dengan wanita. Apa kamu tahu seberapa banyak di lingkaran kita? Aku terlalu malu untuk menunjukkan mukaku. Siapa bilang aku? Liontin Giok itu, dia ada di rumah sakit. Hamil. Hamil. Aku segera ke sana. Aku tidak menyangka itu. Cepatlah nak bawa pulang cucu menantuku dan cicitku yang berharga. Terima kasih Dewi Kuan Im. Terima kasih Dewa Perjodohan. Terima kasih Tuhan keluarga Ying kita. Akhirnya punya pewaris. Tuan Ying, Anda terlambat selangkah, dia sudah pergi. Kerahkan semua orang di kota untuk mencarinya. Oh Ying, kamu sudah kembali. Tuan Sun, coba lihat pasangan yang serasi, bukan? Ini benar-benar pertama kalinya aku melihatnya. Menurutku kita terlihat seperti pasangan yang serasi. Ying, urusanmu dengan Tuan Sun sudah beres. Besok kalian akan mengurus surat nikah. Ibu-ibu memutuskan begitu saja tanpa bertanya padaku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lihatlah dirimu bermain-main sebelum menikah. Dan kamu bahkan melakukan aborsi. Jika ini tersebar, itu akan sangat memalukan. Kamu bisa dipermalukan habis-habisan. Karena hal ini beruntung masih ada yang mau menerimamu. Aku sudah mengemasi barang-barangmu. Hari ini kamu pergi bersama Tuan Sun. Pantas saja kalian terus mendesakku untuk aborsi. Kupikir kalian benar-benar peduli padaku. Ternyata kalian hanya mencari pembeli dan sedang menunggu untuk mengusirku. Aku masih hamil dan aku akan mempertahankan bayi ini. Jika Anda bersedia membesarkan anak pria lain, maka kita akan menikah. Apa? Kupikir bayinya sudah tidak ada, seluruh keluargamu mempermainkanku.
Siapa yang mengajarimu untuk tidak sopan pada orang tua pria sebaik itu dan kamu malah menolaknya? Aku tidak akan melakukan aborsi. Aku sudah memutuskan untuk melahirkan bayi ini. Aku juga akan pindah. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Kamu pikir kamu sudah dewasa sekarang? Kamu begitu mati saja di luar sana dan jangan pernah kembali. Bagaimana aku akan bertahan hidup mulai sekarang? Hanya kamulah keluargaku sekarang. Jangan khawatir, ibu tidak akan meninggalkanmu lagi. Keluarga Ying, keluarga elit papan atas itu, mereka pasti sangat kaya menikah. Dan punya anak adalah peristiwa besar bagi mereka. Menikahi pria lajang sekaya itu pasti sangat menyenangkan. Setiap orang memang punya nasib yang berbeda. Geser ke kiri sedikit lagi, ya benar sekali. Kakek baru saja pulang dari rumah sakit, kenapa tidak istirahat? Untuk apa semua ini? Dasar bocah nakal, ini semua demi kebaikanmu. Temukan dia sesegera mungkin. Berikan dia status yang pantas dia dapatkan. Serahkan urusan rumah dan mahar padaku. Dan satu hal lagi, kamu lihat papan reklame di luar. Aku akan membeli beberapa lagi. Aku ingin memastikan Paman Li, Bibi Wang dan Pak Shu serta ruang iklan di depan perusahaan beli semuanya. Aku ingin mereka melihatnya setiap hari bahwa aku sudah punya cicit sekarang. Tunggu dulu kakek. Pimpinan semua yang Anda pesan sudah sampai. Letakkan di kamar tidur utama di lantai 2. Kenapa ditaruh di kamarku? Semua ini adalah untuk calon cucu menantuku. Selain mobil mewah dan villa ini, aku sudah membeli beberapa properti lagi. Dia bisa pilih manapun yang dia suka. Oh, ngomong-ngomong, ruang olahraga di sebelah kamarmu. Sudah kusuruh renovasi menjadi kamar bayi. Dekat dengan kamarmu, jadi lebih mudah untuk menjaga bayinya. Kakek, itu benar-benar tidak perlu. Kamu benar, ruang olahragamu terlalu kecil. Saat bayinya sudah besar, aku akan membelikannya taman hiburan. Maaf ya, sayang dengan situasi ibu sekarang, kita hanya bisa tinggal di sini. Maaf kamu harus mengalami ini. Ibu akan makan lebih banyak dan tetap sehat, agar aku punya tenaga untuk mencari pekerjaan dan memberimu kehidupan yang layak. Nona Duan, keahlian Anda sangat cocok dengan kriteria perusahaan kami. Kapan Anda bisa mulai? Aku dapat pekerjaannya. Saya dengar untuk posisi ini, selama kualifikasinya terpenuhi, bisa bekerja dari jarak jauh. Jadi saya punya. Jadi benar itu kamu. Lily, apa kalian berdua saling kenal? Lebih dari sekadar kenal, perusahaan kita tidak bisa mempekerjakan orang seperti dia. Dia bermain-main sampai hamil. Dia mencari kerja sekarang hanya untuk menipu kita demi cuti melahirkan. Nona Duan, ada masalah dengan motivasi lamaran Anda. Penerimaan Anda tidak mungkin dilakukan. Nona Duan, motivasi lamaranmu meragukan, tidak mungkin kami mempekerjakanmu. Aku kesini bukan untuk menipu demi cuti hamil. Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Ini demi masa depan bayiku dan masa depanku. Pam, bawa dia keluar. Kehamilanku tidak akan mengganggu pekerjaanku. Malah sebaliknya, demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk bayiku, aku akan bekerja 2 kali lebih keras. Aku sangat menghargai kesempatan ini. Tolong pertimbangkan aku. Berhenti mencari simpati. Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah dari anakmu. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak ada perusahaan yang mau orang sepertimu. Tunggu sebentar. Wajahnya terasa tidak asing. Wajahnya terasa tidak asing. Berikan resumenya. Kualifikasimu memenuhi syarat kami. Tapi jangan bawa pengaruh buruk ke perusahaan. Mulai bekerja besok. Aku diterima bekerja. Meskipun kamu melamar sebagai desainer, kamu dipekerjakan sebagai asisten CEO. Tugasmu agak istimewa, yaitu mengajari Pak Ying cara merawat ibu hamil dan bayi. Itu termasuk tugas. Tentu saja,
Dan itu adalah tugas utamamu. Kamu pikir kamu masuk karena usahamu sendiri. Itu karena Pak Ying dengar kamu adalah ibu hamil, ibu tunggal. Dan sesaat dia berempati pada anaknya sendiri. Itulah sebabnya dia mempekerjakanmu. Kamu harus bersyukur. Jadi itu alasannya. Pak Ying, asisten Tuan sudah di sini. Ikut aku ke suatu tempat. Mewah sekali. Kapan ya aku bisa beli barang-barang ini buat bayiku? Semua ini. Kecuali yang ini dan yang itu, sisanya aku ambil semua. Begini ya gaya hidup orang kaya. Kami berharap melalui kursus ini kami bisa membantu Anda semua di masa-masa mendatang. Nggak nyangka seorang taipan bisnis. Orang terkaya di negeri ini sampai ikut kelas calon ayah. Pak Ying, Anda benar-benar rajin belajar. Enggak, aku enggak daftar, tapi enggak ada salahnya dengerin. Pak Ying, kenapa kita ke sini sepertinya tempatnya belum buka? Ini taman bermain yang dibangun buat anakku. Tentu saja nggak dibuka untuk umum. Dunia orang kaya benar-benar di luar imajinasi. Pak Ying, berapa usia anak Anda? Belum lahir baru 2 bulan. Kebetulan sekali anakku juga 2 bulan. Punya suami seperti Anda, istri Anda pasti sangat bahagia. Aku belum menikah, cuma punya anak hamil bukan berarti harus menikah. Benar kan, asisten Tuan? Bawa dokumen ini kembali ke kantor, aku ada urusan lain. Baik, Pak. Zaman sekarang, baru kali ini aku lihat ada orang yang diterima kerja cuma gara-gara hamil. Padahal itu bukan anak CEO. Nggak tahu deh urat malunya di mana. Kalau dia punya rasa malu, dia nggak bakal hamil di luar nikah. Apa yang kamu lakukan? Banyak banget hama di perusahaan ini. Lagi semprot obat pembasmi hama biar pada mati. Kamu sengaja ya, Tuan Yingying? Memang sengaja kok bantu perusahaan membasmi hama. Setidaknya aku ada kerjaan. Sialan si Tuan Yingying itu. Bu, baguslah sini aku kasih tahu soal Pak Sun yang waktu itu. Akhirnya aku berhasil bujuk dia biar tenang. Asalkan aku bisa bikin Tuan Yingying keguguran dan menikah dengannya uang lamaran 500.000. Itu bakal tetap jadi milik kita. Kenapa kok bisa pelacur itu dihargai 500.000? Kalau Tuan Yingying keguguran, terus CEO itu nggak bakal butuh dia jadi asisten lagi. Pasti bakal langsung dipecat. Bu, soal aborsinya kali ini kita harus kerjasama, jangan sampai dia kabur lagi. Saya sudah ketemu alamat rumah wanita itu. Jemput aku sekarang, kita berangkat sekarang. Aduh, sudah tengah malam begini, siapa kamu? Halo, saya mencari putri Anda yang pergi ke rumah sakit untuk aborsi bulan lalu. Ada urusan apa dengannya? Berdasarkan tanggalnya, seharusnya saya adalah ayah dari anak itu. Jadi saya ingin menemuinya. Aku tidak peduli dia ayahnya atau bukan. Pokoknya, tidak ada yang bisa menghalangiku mendapatkan 500.000 itu. Anak muda, sebaiknya kamu menyerah saja putriku itu. Dia tidur dengan sembarang pria. Tidak ada jaminan anak itu milikmu. Kenapa repot-repot begini? Pulanglah dan lupakan saja. Jangan datang lagi. Aku tidak menyangka dia wanita seperti itu. Jika anak itu milikmu, aku harus membawa anak itu pergi. Aku tidak bisa membiarkan anak itu berhubungan dengan orang seperti dia, dengan cara apapun. Sayang, ibu sudah gajian. Mari kita makan besar hari ini. Setelah kamu lahir nanti, ibu akan pastikan kamu makan enak dan sehat. Ibu mulai makan sekarang ya. Mana istri cucuku? Bukankah kamu punya alamatnya untuk menjemputnya? Patung Dewi Kuan Im ini terbuat dari emas murni 24 karat, hadiah yang lumayan untuk istri keponakanku, kan? Aku bawa uang tunai $80.000 dan cek kasir senilai $800.000. Norak sekali. Lihat lukisan dinasti Tang yang kubawa ini. Dan porselen dinasti Ming ini. Tidak ada dari kalian yang bisa menandingi ini. Di mana dia? Setidaknya tunjukkan fotonya pada kami. Aku tidak bertemu dengannya, anak itu mungkin bahkan bukan milikku. Kakek, paman buyut. Tuan
Tuan Ying panggil ambulans. Aku mati sajalah, biarkan aku sendiri. Aku ingin cucu menantu, aku ingin cicit. Kakek, kata dokter darah tinggi kakek sedang kumat, kakek harus tenang. Aku Tuan Besar Ying sudah hidup selama ini, tapi tetap saja belum bisa lepas dari keluarga yang menyesakkan ini. Menyedihkan sekali, aku merasa tidak enak badan. Chong Xuan, cepat pikirkan sesuatu bantu kakekmu agar tenang. Benar, kalau tidak ada jalan lain, cari siapa saja. Bibi Wang benar cari yang palsu saja dulu untuk menghadapinya. Biarkan Tuan Besar Ying pulih dulu. Di mana aku harus mencari wanita hamil yang belum menikah, Tuan Ying? Kakek, hari ini aku akan membawa cucu menantumu untuk menemuimu. Awas saja kalau tidak nyata, aku beri waktu 1 jam. Cari tahu di mana asisten Tuan berada. Tuan Ying, asisten Tuan sedang cuti hari ini. Dalam 10 menit aku harus tahu lokasi tepatnya. Ying, akhirnya aku menunggumu juga. Ibu, ayo bicara di dalam. Kak, cepat masuk. Ying, jangan pergi dulu. Tentang kejadian terakhir kali ibu ingin minta maaf padamu. Tiba-tiba jadi ramah sekali, Kak. Belakangan ini aku salah. Tolong maafkan aku. Bahkan kamu pun tahu cara minta maaf. Ying, bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Jangan marah lagi pada ibu dan adikmu. Aku sudah merenungkan perbuatanku. Aku benar-benar tidak seharusnya memaksamu menikah. Kamu harus pindah kembali ke rumah. Ibu dan adik, aku akan memikirkan ucapanmu hari ini. Sudah larut, aku pergi dulu. Apa yang terjadi kalian? Kali ini pasti tidak akan gagal. Dia alergi buah persik. Sedikit bulu persik saja sudah cukup. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Jangan marah lagi pada ibu dan adikmu. Dia sedang tidak sadarkan diri sekarang. Kami adalah keluarga dekatnya. Aku sudah bicara dengan dokter. Kami akan mengatur aborsinya setelah infus ini habis. Itu rencana yang bagus. Tubuhku sama sekali tidak bisa digunakan. Apakah ini akhirnya bayiku? Tuan Ying, berdasarkan lokasi ponsel asisten Tuan, dia ada di rumah sakit pinggiran kota. Pergi ke rumah sakit pinggiran kota, bawa beberapa orang lagi. Cari lokasi tepat asisten Tuan. Jangan takut, Kak. Semua akan beres setelah aborsinya selesai. Putri saya cuma gampang gugup saja. Tolong aku tidak mau aborsi. Suster, beri dia obat penenang saja, kakakku cuma terlalu takut saja. Cepat! Tuan Ying, jalannya macet parah. Tuan Ying asisten Duan ada di bagian ginekologi. Tapi ada penemuan besar lainnya. Asisten Duan adalah wanita dengan liontin giok itu, yang melakukan aborsi di rumah sakit waktu itu. Anak asisten Duan mungkin adalah anak Anda. Apa katamu kenapa aku tidak terpikirkan hal itu? Berdasarkan catatan medis asisten Duan kali ini, dia juga sudah menjadwalkan aborsi. Dia seharusnya sudah ada di ruang operasi sekarang. Berhenti! Tuan Ying, Ying, Tuan Ying, bangunlah! Panggil dokter ke sini. kenapa Tuan Ying ada di sini? Si Jalang itu beruntung sekali. Barusan kamu panggil dia apa, Tuan Ying? Benar, CEO grup kita orang terkaya di negeri ini. Malam itu dia datang mencari Tuan Ying. Katanya dia adalah ayah dari anak itu. Mustahil Tuan Ying mengandung anak haram. Mana mungkin itu anak Tuan Ying?
Jangan khawatir Tuan Ying, Nona ini baik-baik saja. Dia hanya dibius dan sedang tidur. Dia akan sadar setelah pengaruh obatnya hilang. Sedangkan untuk janinnya berkembang dengan baik. Baiklah, aku mengerti. Anda Tuan Ying, kan kita pernah bertemu sebelumnya malam itu. Anda datang menemui Ying Ying, ingat. Tuan Ying, Anda orang yang sibuk, apa yang membawa Anda ke sini? Aku di sini untuk menghentikan aborsi kalian. Apakah asisten Tuan melakukan ini secara sukarela? Tuan Ying, Anda salah paham. Kami ini keluarga adikku, selalu menuruti kata ibuku. Lagi pula, dengan adanya anak haram itu, akan sulit baginya untuk mencari pasangan. Benar, kan? Kami melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Iya, kami melakukannya demi kebaikannya sendiri. Demi kebaikannya sendiri. Asisten Tuan, anak di dalam perutnya itu adalah anakku. Itu bukan anak haram. Jika aku mendengarmu menyebutnya anak haram terus-menerus, aku pastikan kalian tidak akan bisa bertahan hidup di kota Jing. Tuan Ying itu kehidupan pribadinya sangat berantakan. Dia sudah tidur dengan banyak pria. Bagaimana Anda bisa begitu yakin itu anak Anda? Mungkin saja itu anak pria sembarangan. Itu bukan urusanmu, Lin. Bawa mereka keluar dari sini. Ayo pergi. Halo kakek, Dasar bocah nakal di bangsal mana cucu menantuku berada. Apa yang kakek lakukan di sini? Bukankah kakek masih sakit? Apa asisten Lin yang memberitahumu? Oh, hahaha, dasar anak nakal. Kau benar-benar membuatku mencarimu. Cucu menantuku pikir kau membohongiku. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kakek, pasien butuh ketenangan. Jangan takut, mereka semua kerabatku. Apa yang terjadi? Tunggu, aku ingat aku dipaksa aborsi oleh ibu tiri dan yang lainnya. Apa? Jangan takut, cucu menantu aku kakeknya Chong Xuan kakek. Cucu menantu. kakek, dia butuh istirahat. Aku akan membawanya pulang setelah dia sembuh. Benar sekali, paman kau harus memberinya waktu untuk mencerna ini. Kakek sudah menyapa. Mari kita kembali saat dia sudah lebih baik. Jangan khawatir, kami akan menangani kakek. Soal kau mencari orang untuk berpura-pura jadi istrimu, kami akan merahasiakannya sepenuhnya. Kau hebat sekali, bisa menemukan orang yang pas secepat ini, hamil dan lajang. Kami mendengar semuanya dari asisten Lin. Sudah cukup bicaranya, kami pergi dulu. Jadi begini ceritanya, aku tadi memang sedang mencarimu. Aku dengar kamu di rumah sakit, dan keluargamu memaksamu untuk aborsi. Jadi aku datang ke sini, kalau soal aku... Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah tahu semuanya. Aku tadi tidak sengaja dengar percakapan Tuan Ying. Sepertinya mereka sedang mencari seseorang untuk berpura-pura jadi pacar Tuan Ying untuk menghadapi kakeknya. Karena kakeknya baru saja memanggilku cucu menantu. Sepertinya pilihan mereka untuk jadi pacar pura-pura adalah aku. Kamu sudah tahu semuanya. Apa dia sudah tahu kalau bayi itu anakku? Tuan Ying, apa aku akan dibayar kalau ikut ke tempatmu? Yang menggunakan bayi itu untuk memeras uang dariku. Berapa? Selain gaji pokokku saat ini dari perusahaan, tambah 5 lagi setiap bulan. Kalau begitu 500.000. 500.000? Maksudku cuma 5.000? Tidak ada tawar-menawar. Aku akan transfer pembayaran bulan ini sekarang. Tunggu, jangan transfer pribadi. Tambahkan saja ke gajiku. Aku ingin menghindari sengketa keuangan nantinya, yang mungkin sulit diselesaikan. Asisten Tuan, kamu benar-benar teliti. Dia benar-benar cewek matre. Kita akan ambil barang-barangmu sebentar lagi. Mulai sekarang kamu tinggal di tempatku. Mengerti? Kamu tinggal di sini. Iya. Berhenti minum, bereskan barang-barangmu dan ayo pergi. Baik, Tuan Ying. Selamat datang di rumah Nyonya Muda. Selamat datang di rumah cucu menantuku. Halo pimpinan, panggil saja aku Ying Ying. Ying Ying, nama yang sangat cantik.
Dan jangan panggil aku pimpinan, panggil saja kakek. Kakek, Anak baik, semua ini dilakukan hanya untuk menyambutmu pulang direnovasi secara khusus. Lihatlah apakah kau menyukainya. Katakan padaku gaya apa yang kau suka. Besok akan kami dekorasi ulang seperti itu. Kakek, sudah cukup. Dia baru saja kembali. Biarkan dia istirahat sebentar. Kamu benar, Ying Ying. Kamu pasti lelah. Istirahatlah, makan malam akan segera siap. baik kakek, terima kasih atas keramahannya. Lihatlah dia sangat manis. Pimpinan Tuan Muda Nyonya Muda makan malam sudah siap. Mengerti, ayo kita makan. Bahkan hidangan kerajaan pun tidak bisa menandingi ini. Silakan duduk. Ying Ying, kamu duduk dulu, baru dia duduk. Di keluarga Ying, istri selalu duduk lebih dulu. Kenapa kau duduk di sebelahku? Nak sana duduk di sana, dan layani Ying Ying. Ying Ying, jika memungkinkan, mari kita temui orang tuamu untuk menentukan tanggal pernikahan. Jangan khawatir, keluarga Ying tidak akan pernah mengecewakanmu. Kakek, tidak perlu terburu-buru. Aku berencana menunggu sampai bayinya berusia 14 minggu untuk tes amniosentesis. Mengenai pernikahan, mari kita tunggu hasil tesnya. Dasar bocah, apa maksudmu dengan itu? Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Tidakkah kamu menyakiti perasaan Ying Ying? Tidak apa-apa kakek, aku tidak keberatan. Sepertinya kita memang harus melakukan tes DNA. Dengan begitu aku akan merasa lebih tenang tinggal di keluarga Ying. Sepertinya begitu hasilnya keluar, aku akan bisa pergi. Untunglah aku cuma pura-pura. Jika seorang wanita benar-benar hamil anak Tuan Ying dan masih harus melakukan tes DNA, dia pasti akan merasa sangat sedih. Ying Ying sangat pengertian. Ying Ying, kakek sudah bersalah padamu. Pelayan Wang pergi dan ambil barang-barang yang sudah kusiapkan. Baik, Tuan. Tuan, barang-barangnya sudah ada di sini. Ying Ying, ini semua untukmu, mobil mewah dan rumah. Mana yang kamu suka, pilih saja sesukamu. Tidak, terima kasih. Ini semua terlalu berharga. Anak bodoh, terima saja. Ini cuma hadiah kecil dari kakek. Terimalah. Terima kasih kakek. Ying Ying, kamu akan tinggal di kamar utama di lantai 2. Antarkan Ying Ying masuk untuk melihat apakah dia butuh sesuatu, biar pelayan saja yang mengurusnya. Aku mengerti. Ying Ying, istirahatlah yang cukup, sampai jumpa besok. Kakek-kakek juga harus istirahat lebih awal, sampai jumpa besok. Ini, Ini semua disiapkan oleh kakek untukmu. Aku. Oh, ini pasti dari kakek untuk cucu menantunya. Jangan khawatir, Pak Ying. Aku tidak akan mengambil sepeser pun dari ini. Anda cukup bayar gajiku saja. Sepertinya kamu tidak serakah itu. Kamu bisa pakai yang mana saja. mengerti. Kalau memang tuntutan pekerjaan, aku bisa bekerja sama lebih baik kalau pakai ini. Pak Ying, kita berdua tinggal di sini. Hanya ada satu tempat tidur. Aku cuma setuju pura-pura jadi pacarmu. Aku tidak pernah bilang mau tidur satu ranjang. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Aku tidak akan tidur di sini. Sudah larut malam. Terlepas dari apakah anak itu milikku atau bukan, selama kamu tinggal di rumahku, aku tidak akan memperlakukanmu atau anak itu dengan buruk. Beritahu pelayan kalau butuh sesuatu. Fokus saja pada kehamilanmu selama waktu ini. Tidak perlu pergi ke kantor. Terima kasih, Pak Ying. Hidup di keluarga kaya enak sekali ya. Sayangnya ini tidak akan bertahan lama. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus memanfaatkan cuti hamil berbayar ini untuk mengembangkan diri.
Aku ingat kamu dulu jurusan desain perhiasan. Kamu desain ini sendiri. Kelihatannya bagus, bulan depan perusahaan akan mengadakan pameran desain perhiasan global. Kamu bisa coba mendaftar. Benarkah apa menurutmu kemampuanku saat ini sudah cukup bagus? Kamu bisa mencobanya kalau mau. Nyonya muda, untuk menyambut Anda, ketua telah memesan seluruh hotel Regal Grand secara khusus. Anda akan hadir bersama tuan muda malam ini. Mengerti? Pak Ying, apa ini tidak terlalu berlebihan? Berlebihan atau tidak? Kamu harus terlihat lebih rapi dulu. Pak Ying, apa menurutmu penampilanku terlalu norak? Pergilah ke kamar tidur utama. Pilih pakaian yang kamu suka dan ganti. Panggil seseorang untuk mendandaninya. Baik, Tuan. Kamu tidak turun. Haha, Tuan Ying, terima kasih banyak. Ayo pergi. Itu Tuan Ying. Ternyata benar dia. Tuan Ying, aku merasa agak mual. Aku mau ke toilet. Sudah beberapa hari tidak melihatmu. Kamu benar-benar sudah berubah, Tuan Ying. Kamu tidak tahu malu. Aku akan beritahu Tuan Ying, bayi yang kamu kandung itu bukan anaknya. Bayi di dalam kandunganku. Terus kalau bukan anak Tuan Ying, kenapa? Karena anak itu bukan anak Tuan Ying, beraninya kamu masih menempel pada Tuan Ying. Apa ini demi uang? Ya, ini demi uang. Apa kamu cemburu kakak kamu terlalu serakah? Apa yang akan kamu lakukan kalau Tuan Ying tahu? Tuan Ying yang mendekatiku duluan. Tuan Ying! Tuan Ying. Tuan Ying, Anda mendengar semuanya. Tuan Ying mengakuinya sendiri. Anak ini bukan anak Anda. Anak ini cuma anak haram. Kamulah yang anak haram. Pelayan bilang Anda ada di sini. Kenapa Anda tidak masuk? Kakek, Pimpinan Tuan Ying itu penipu anak yang dia kandung. Sama sekali bukan anak Tuan Ying. Bicaralah, katakan pada pimpinan apa yang baru saja kamu katakan. Kakek, bukan pimpinan. Aku. Bicaralah, cepat bicara. Anda mau mengatakannya, Tuan Ying? Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah paham sekarang apa kalian pikir aku sudah sangat tua, sampai mudah dibohongi. Tuan Ying, tunggu saja sampai kamu diusir dari keluarga Ying. Dari mana asal kalian? Bukankah aku sudah memesan seluruh tempat ini? Bagaimana bisa sembarang orang masuk begitu saja? Apa kalian semua mau dipecat? tidak. Pimpinan dia jelas-jelas penipu. Diam, jangan bicara begitu tentang cucu menantuku. Apa kamu pikir keluarga Ying bisa diremehkan? Singkirkan dia sekarang juga. Pimpinan, tolong percayalah padaku, Pak Pimpinan. Ying kakek tidak menakutimu kan? Ayo kita pergi makan. Bayinya tepat berusia 14 minggu sekarang. Besok kita akan ke rumah sakit untuk tes amniosentesis. Garis keturunan keluarga Ying tidak boleh diragukan. Cari-cari alasan untuk menyingkirkanku secepat ini. Dasar anak nakal, apa yang kamu katakan? Kalian makanlah duluan, aku ada urusan. Kembali ke sini, dasar anak nakal. Ying ikutlah dengan kakek. Kalau anak nakal itu tidak mau makan, ya sudah. Lagi pula kita tidak membutuhkannya. Apa Tuan Ying sedang marah pada seseorang? Ying kakek minta maaf ya, kakek sudah membuatmu menderita. Kakek tidak apa-apa, dokternya akan segera mulai. Ayo kita keluar dulu. Baiklah. Aku hanya khawatir tentang cucu menantuku dan cicitku. Buka bajumu. Bukankah ini cuma formalitas saja? Kenapa malah jadi beneran? Apa maksudmu, asli atau palsu? Berbaringlah bius dulu. Mereka benar-benar melakukan amniosentesis. Tuan Ying, seharusnya Anda mengatakannya lebih awal. Ini akan butuh biaya tambahan.
Terima kasih atas kerja kerasmu, Ying. Aku baik-baik saja, kakek. Ketua, Tuan Ying hasil tesnya baru akan keluar besok. Kalian bisa pulang sekarang. Baik, maaf merepotkan. Nyonya muda ini perintah khusus dari ketua sub sarang burung walet untukmu. Ying, kamu sudah bekerja keras hari ini. Minumlah untuk memulihkan tenagamu. Apakah tempat tidur Nyonya muda sudah siap? Sudah disiapkan. Istirahatlah dan tidurlah yang nyenyak, turunlah untuk makan setelah kamu bangun. Ada yang ingin ku katakan padamu. Tuan Ying, ada apa? Sebenarnya ini anak siapa? Begini. Ini urusan pribadiku. Bisakah aku merahasiakannya? Jadi, bagaimanapun juga, itu bukan anakku. Tentu saja. Tuan Ying, apa maksudmu? Bukankah aku hanya datang membantu dengan berpura-pura menjadi pacarnya? Karena itu bukan anakku. Lalu kenapa kamu ikut pulang bersamaku? Aku datang hanya karena kamu bilang akan membayarku kamu. Kamu benar-benar seorang mata duitan. Pindahlah besok. Baik, Tuan Ying. Selamat tinggal. Aku tidak akan pernah kembali lagi seumur hidupku. Apa? Kamu mengusir Ying? Dia baru saja pergi. Paman, tenanglah. Tongsuan tidak bermaksud begitu. Cari dia dan bawa dia kembali sekarang juga. Pergi saja. Tidak perlu mencarinya, bayi itu bukan anakku. Apa dasar bocah nakal? Hasilnya bahkan belum keluar. Ada apa denganmu? Paman, tenanglah. Tongsuan sebenarnya berhati baik. Dia mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi cucu menantumu, hanya agar Anda tidak merasa kesal. Apa? Paman Li, apa maksudmu berpura-pura? Dia memang benar. Apa itu benar? Tapi dia sendiri yang mengatakannya bahwa bayi itu bukan anakku. Lagi pula, keluarganya semua bilang dia tidak hanya berhubungan denganku saja. Mustahil Ying bukan orang seperti itu. Kakek, hadapi saja kenyataannya dia tidak mengandung anak dari keluarga Ying. Aku tidak percaya. Baiklah, begitu hasil tesnya keluar, jika benar kamu harus pergi sendiri dan meminta maaf padanya dan membawanya kembali. Itu tidak mungkin. Jika benar aku akan memberikan semua sahamku di perusahaan padanya, dia bisa mengambil alih sebagai CEO. Baiklah, kamu yang mengatakannya dasar bocah. Apa kamu yakin itu? Hasilnya sudah keluar. Ya, selamat Tuan Ying. Anak dalam kandungan Nona Tuan secara biologis adalah putra Anda. Kemiripan genetiknya adalah 99%. Lihat baik-baik sudah kuduga. Bagaimana mungkin? Anak muda, sebaiknya kamu tepati janjimu, segera pilih hari baik dan bawa Ying kembali. Aku cuma tidak perlu pura-pura jadi pacarnya lagi. Benar, aku masih bisa masuk kerja seperti biasa. Pak Ying menghapusku. Dia ingin memutuskan hubungan denganku. Dia berencana memecatku. Aku harus cari kerja lagi. Besok aku masuk kerja saja dan lihat nanti. Kenapa kamu masuk kerja? Ku dengar dia sudah diusir. Aku sedang bicara padamu. Jangan bilang aku tidak memperingatimu. Prioritas utamamu sekarang adalah segera melakukan aborsi turuti aku dan nikahi Pak Sun. Aku belum perhitungan soal yang waktu itu. Aku tidak keberatan mengajari orang buta hukum sepertimu, memaksa wanita melawan keinginannya, memaksa wanita melakukan aborsi, dianggap sebagai tindakan melukai dengan sengaja, bisa dihukum penjara sampai 3 tahun. Coba saja kalau mau masuk penjara. Aku berniat baik padamu, tapi kamu malah tidak tahu terima kasih bocah ingusan sepertimu. Sedang hamil lagi. Beruntung ada juragan tambang batu bara yang mau padamu.
Jangan menangis padaku nanti. Kamu terlalu banyak ikut campur, mau disiram air lagi. Pak Ying! Pak Ying! Ruangan saya. Baik. Sepertinya aku akan dipecat. Pak Ying, apa ini? Hadiah permintaan maaf untukmu, pulanglah bersamaku. Tidak perlu, Pak Ying. Aku tidak bisa membantumu lagi soal ini. Pimpinan sudah sangat baik padaku. Aku tidak mau lagi berpura-pura jadi pacarmu dan terus membohonginya. Apa maksudmu berpura-pura jadi pacarku? Tunggu, Pak Ying. Apa maksud perkataanmu itu? Kau tidak sedang mencoba menghindar untuk membayarku, kan? Jadi itu yang kau pikirkan? Aku salah. Hasil tesnya sudah keluar, bayi itu anakku. Bayinya anakmu. Bagaimana mungkin? Kau tidak pernah bercanda. Apa hasilnya sungguhan? Kenapa Liontin Giok ini ada padamu? Liontin Giok ini aslinya milikku kalau kau tidak percaya. Lihat karakter Ying yang tersembunyi di atasnya. Ini asli aku tidur dengan bosku. Kakek sangat merindukanmu. Pulanglah bersamaku. Pak Ying, aku sulit mencerna semua ini. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku permisi dulu. Melihatnya seperti ini, dia pasti sudah diusir oleh CEO Chi. Rasa ini tuh. Hasil tesnya sudah keluar, bayi itu adalah anakku. Pria dari malam itu ternyata adalah Tuan Ying. Jadi pacar hamil yang dia cari, ternyata adalah aku. Tuan Ying, Anda... Tolong ikutlah aku pulang. Yang kuberikan padamu di kantor. Apa kamu tidak menyukainya? Set ini adalah perhiasan edisi terbatas yang baru diluncurkan hari ini. Tuan Ying, sebenarnya Anda tidak perlu melakukan ini. Aku dengan tulus mengajakmu pindah kembali ke rumahku. Lahirkan bayinya, kita akan membesarkannya bersama. Mari kita menikah. Apa yang Anda katakan menikah? Aku akan mengurus segalanya untuk memulai sekarang. Inilah yang seharusnya kulakukan. Apa ini benar-benar Tuan Ying yang ku kenal? Aku tidak percaya dia akan mengatakan hal seperti ini. Apa ini untukku ya? Bisakah kamu memaafkanku dan ikut aku pulang? Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Ying tersenyum dan itu ternyata karena aku rasanya seperti mimpi. Aku akan menggendongmu kembali. Aku bisa jalan sendiri. Ying, akhirnya kamu kembali juga. Kaki, Anak pintar, pergi ambil penggarisnya. Baik, Tuan. apa kakek mau memukulku? Ying, kemarilah. Kakek, ini untuk apa? Bocah nakal ini, dia benar-benar berani mengusirmu. Dia harus dipukul dengan keras. Mulai sekarang kakek serahkan penggaris ini padamu. Kamu bocah nakal. Kalau dia membuatmu kesal lagi, gunakan saja ini untuk memukulnya. Aku akui ini salahku, silakan pukul aku. Apa ini benar-benar CEO yang dingin itu? Sudahlah, tidak apa-apa. Maafkan aku, kakek. Aku memang membohongimu sebelumnya. Aku pikir Tuan Ying hanya ingin aku berpura-pura jadi pacarnya. Siapa sangka ternyata ini sungguhan. Haha, anak bodoh, mana mungkin kakek marah padamu? Kalau ada yang salah, itu bocah nakal ini. Terima kasih sudah sangat baik padaku. Aku merasa terhormat bisa bertemu kakek lagi. Bocah nakal, cepat tepati janjimu, alihkan sahamnya dan posisi CEO kepada Ying.
Mana bisa begitu, kakek pasti bercanda. Aku sudah mencetak surat perjanjian pengalihannya. Tanda tangani setelah kita mendapatkan akta nikahnya. Tunggu, begitu saja ini. Dan akta nikah. Aku sudah bilang aku akan membesarkan anak itu bersamamu. Jika kamu bersedia, besok kita pergi ambil akta nikahnya. Sayang, Mama bilang Mama akan memberimu kehidupan yang layak. Karena ayah kandungmu sangat kaya, maka Mama setuju. Oke, besok kita ambil akta nikahnya. Bagus sekali. Kabar yang sangat menggembirakan. Aku harus memberitahu Paman Li dan yang lainnya. Halo Pak Li, aku punya kabar gembira untukmu. Menikah begitu saja. Nyonya muda, begitu Anda tanda tangan saham Tuan Ying di perusahaan, semuanya akan menjadi atas nama Anda. Jabatan CEO juga akan menjadi milik Anda. Tidak, itu tidak perlu Tuan Ying. Aku tidak menyangka Anda serius. Aku benar-benar tidak bisa menandatangani ini. Tanda tangani saja, karena kita sudah menikah sekarang kamu pantas mendapatkan semua ini. Tidak, aku takut kalau nanti bercerai. Cerai. Begitu aku, Ying Chongxuan, menikah. Aku tidak punya niat untuk bercerai selamanya. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anggap saja ini sebagai harta bersama kita. Selama kamu milikku, semua ini tetap akan menjadi milikku juga. Apa katamu? Kenapa kata-kata terakhirnya terdengar seperti pernyataan cinta? Aku akan tanda tangan. Mari kita ke perusahaan untuk mengumumkannya kamu adalah CEO-nya. Tunggu, bukankah ini terlalu mendadak? Aku hanyalah wanita hamil yang tidak tahu apa-apa tentang operasional bisnis. Aku tidak bisa menjadi CEO. Itu cuma jabatan formal saja. Setelah kamu menjadi CEO, aku yang akan tetap menangani semua urusan perusahaan. Kamu cukup fokus menerima uangnya saja. Kalau begitu boleh juga. Beritahu semuanya, seorang CEO baru akan tiba-tiba bergabung dengan kita, berkumpul di lobi dalam 15 menit, bersiaplah untuk menyambutnya. Apa yang terjadi, CEO baru tokoh hebat mana yang tiba-tiba diterjunkan ke grup ini untuk menggantikan posisi Tuan Ying? Entahlah, asisten Lin tiba-tiba saja mengumumkannya. Tapi melihat skalanya statusnya pasti lebih tinggi daripada Tuan Ying. Lebih tinggi dari Tuan Ying. Kalau begitu sebaiknya aku segera memihak dan cari muka pada CEO baru itu. Pak Ying, pimpinan grup lu sudah kembali ke tanah air. Haruskah kita ke bandara untuk menyambutnya? Aku antar kamu ke kantor dulu. Tunggu di kantor sendirian sebentar ya. Sekitar 1,5 jam. Aku akan kembali ke kantor untuk mencarimu. Kenapa dia belum sampai juga? Tuan Ying, kenapa baru datang ke kantor selarut ini? Kupikir kamu sudah dipecat. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Peraturan perusahaan mana yang bilang aku harus mendengarkanmu? Sombong sekali kamu, apalagi kamu tidak punya jabatan apa-apa. Kamu. Kenapa kalian semua turun? Kami menerima pemberitahuan dari asisten spesial Lin CEO baru sudah tiba. Kami disuruh turun untuk menyambutnya. Ada yang tidak beres. Aku sudah lama berdiri di lobi dan tidak melihat siapapun. Malah aku menangkap seseorang yang bolos kerja. Tuan Ying, kamu telat sekali. Perusahaan bukan tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hati. Lihat kan, ku bilang juga apa? Dia cuma di sini untuk mengincar tunjangan cuti melahirkan, beraninya dia bolos kerja selama itu. Pantas saja dia kerja setengah hati. Jadi dia cuma mengincar cuti melahirkan. Alasan masyarakat mendiskriminasi ibu hamil zaman sekarang adalah karena orang-orang bermasalah seperti dia. Bener banget ku dengar dia hamil di luar nikah. Dia jelas bukan orang baik-baik. Aku punya alasan kenapa terlambat hari ini. Potong saja gajiku sesuai prosedur perusahaan. Jangan harap untuk orang sepertimu. Urusannya tidak akan sesederhana potong gaji. Benar, sadar diri sedikit. Sebaiknya kamu pergi saja sendiri. Keluar, cepat keluar. Zaman sekarang sudah sangat terbuka. Kalau di zaman dulu orang seperti dia pasti sudah ditenggelamkan dalam keranjang babi. Mau aku pergi atau tidak, itu bukan urusanmu. Bukannya kalian di sini untuk menyambut CEO baru. CEO itu adalah aku. Kamu jadi CEO?
Katanya otak Bumil itu lemot sampai 3 tahun. Kamu bahkan belum melahirkan, tapi bicaramu sudah melantur. Tunggu saja sampai CEO baru datang. Lihat saja bagaimana dia memberimu pelajaran. Akulah orangnya, tapi kalian tidak akan percaya. Lihat saja sendiri, aku baru saja mendaftarkan pernikahan dengan Tuan Ying. Dia memberikan jabatan CEO ini padaku. Ying Ying menikah dengan Tuan Ying. Tuan Ying bahkan memberikan jabatan CEO kepada Tuan Ying Ying. Ya ampun, dia pasti sangat mencintainya. Dia beruntung sekali dimanja oleh CEO yang berkuasa. Bagaimana bisa kalian percaya bualannya? Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Ini pasti palsu Tuan Ying Ying. Aku tidak menyangka kamu sehalu ini. Sampai berkhayal menikah dengan Tuan Ying. Bahkan sampai memalsukan surat nikah. Tuan Ying Ying, berani sekali kamu. Tuan Lili, biasanya aku malas meladeni kamu. Tapi kali ini kamu sudah keterlaluan. Aku akan menelepon sekarang. Kita lihat siapa yang akan pergi duluan. Dan untuk membuktikan apakah aku benar-benar CEO-nya atau bukan. Melihat betapa percaya dirinya dia. Mungkin Tuan Ying Ying benar-benar CEO barunya surat nikah itu juga pasti asli. Tuan Lili benar-benar cari masalah dengan orang yang salah kali ini. Beraninya menindas istri Tuan Ying. Tunggu saja balasannya. Mungkinkah Tuan Ying Ying benar-benar menikah dengan Tuan Ying? Dia benar-benar CEO barunya. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak menjawab saat ini. Silakan coba lagi nanti. Harusnya tidak begini. Tuan Ying Ying, sampai kapan kau mau mempermainkan kami, Ci? Aktingmu hebat juga ya, Tuan Ying Ying. Saat Tuan Ying kembali nanti, aku pasti akan menyarankan dia untuk memecatmu. Tuan Ying, apa kita pergi begitu saja? Kita akan selesaikan kontraknya besok. Pimpinan Lu baru saja kembali dari luar negeri. Kita tidak perlu terlalu menekannya. Ponselku mati, kembali ke kantor sekarang. Baik, Tuan. Kau segera kemasi barang-barangmu. Pergilah selagi kau masih bisa. Aku tidak akan pergi. Aku menunggu Tuan Ying kembali. Kita lihat saja nanti siapa yang akan pergi. Dasar pembohong. Aku tidak percaya Tuan Ying akan membelamu. Kau benar. Seorang wanita manis dengan kehidupan pribadi yang berantakan, mana mungkin Tuan Ying menyukai orang seperti dia, apalagi sampai buru-buru menikahinya. Lelucon macam apa ini? Aku juga tidak percaya lahir di keluarga kaya raya kelas atas. Kenapa dia mau repot-repot membereskan kekacauan orang lain? Kalian tidak akan percaya apapun yang kukatakan sekarang. Kalau begitu tunggu saja sampai Tuan Ying datang. Kau pikir kau siapa masih mau menunggu Tuan Ying kembali? Kami akan mengusirmu sekarang juga. Cepat, kemari dan bantu aku. Tuan Ying, Kamu tidak apa-apa. Tuan Ying, akhirnya Anda datang juga. Tuan Ying Ying itu orang gila. Dia berbohong soal menikah dengan Anda. Bahkan mengaku-ngaku sebagai CEO baru. Tuan Ying, membiarkan orang seperti dia tetap di sini adalah bencana bagi perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Apa kamu yang merobek surat nikah di lantai itu? Ya, benar Tuan Ying, tidak perlu berterima kasih. Aku tahu Tuan Ying Ying cuma penipu. Aku sudah membereskannya untuk Anda. Tunggu apa lagi, bawa dia ke kantor polisi dan kurung selama beberapa hari, biar dia merenungkan perbuatannya. Baik, Tuan. Tuan Ying Ying, rasakan itu. Tunggu, kenapa aku bukannya seharusnya Tuan Ying Ying? Sedangkan untukmu, apa ibumu tidak pernah memberitahumu bahwa merusak barang milik orang lain itu adalah kejahatan? Kamu merusak surat nikah istriku, yang juga merupakan CEO grup saat ini. Mengurungmu beberapa hari itu sudah cukup ringan. Tuan Ying Ying benar-benar istri Tuan Ying. Tuan Ying mengakuinya sendiri. Aku iri sekali. Inikah cara Tuan Ying yang protektif untuk melindungi istrinya? Pengumuman publik yang sangat mencolok. Aku tidak terima ini. Apa yang dimiliki Tuan Ying Ying yang tidak kumiliki? Anak di perutnya itu cuma anak haram. Kamu boleh menghinaku. Tapi jangan berani-berani menghina bayiku. Dia bukan anak haram. Aku lupa memberitahumu. Anak ini adalah anak Tuan Ying. Aku tidak menyangka kelinci kecil yang biasanya penurut ini suatu hari akan menunjukkan taringnya. Itu baru namanya istri Ying Chongsuan.
Mulai sekarang, jika ada orang lain yang membuat keributan di perusahaan, seperti yang dilakukan Tuan Lily, Pak Ying, kami minta maaf kami termakan rumor dan salah paham pada Ying Ying. Tuan Ying adalah istriku. Dan yang lebih penting, dia adalah CEO grup ini. Siapapun yang melawannya mulai sekarang, berarti melawan aku. Ikut aku ke atas. Tuan Lily. Masuk. Tahu tidak berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk mengeluarkanmu? Kamu dikurung selama 2 hari. Sebaiknya kamu jaga sikap mulai sekarang. Ini semua salah Tuan Ying Ying. Hof, sekarang Tuan Ying Ying adalah CEO grup dan mendapat perlindungan dari keluarga Ying. Sudahlah, jangan melawannya lagi. Aku tidak mau. Kenapa dia bisa seberuntung itu? Kabarnya kemarin pagi, pimpinan grup Lu kembali pulang bersama putrinya CEO grup Sheng Hong menjemput mereka secara langsung. Rumornya CEO Sheng Hong dan Nona Lu adalah teman masa kecil. Media melaporkan bahwa pernikahan mereka sudah dekat. Nona Lu dan Pak Ying Tuan Ying Ying akan kesulitan sekarang. cucuku akhirnya menikah. Ying Ying, ambillah ini. Ini cuma sedikit tanda kasih sayang dariku. Selamat atas pernikahannya. Jangan khawatir, keluarga Ying pasti akan merayakannya dengan besar-besaran dan mengadakan pesta pernikahan yang mewah untukmu. Kakek, Anda sudah memberi terlalu banyak. Aku merasa tidak enak kalau menerima lebih banyak lagi. Itu beda ceritanya. Ini khusus untuk merayakan pernikahanmu. Terimalah. Terima kasih, kakek. Aku tidak tahu kebaikan apa yang kulakukan sampai pantas mendapatkan ini. Bisa punya kakek yang luar biasa seperti Anda. Anak baik kuberikan ini karena kamu orang yang sangat baik. Mulai sekarang, ini rumahmu. Katakan saja apapun yang kamu mau. Ambil 2 ini juga. Masih ada lagi, tunggu apa keluarga yang bisnis grosir kartu bank? Kenapa kartu-kartu ini keluar terus? Yang satu adalah maharmu, yang satunya lagi kartu gajiku. Bisa menjadi bagian dari keluarga Ying dan mereka memperlakukanku dengan sangat baik. Aku bahkan tak pernah berani memimpikan ini. Semua ini terasa seperti mimpi. Kalian terlalu baik. Menangis cuma gara-gara hal sepele, gimana nanti kamu ke depannya? Kita kan sudah menikah. Ambil saja namaku. Ying Chong Suan. Karena kita sudah menikah, bukankah seharusnya kita tidur satu ranjang? Tapi aku masih agak malu. Aku dapat penghargaan. Selamat ya. Baru kali ini aku melihatnya sebahagia ini. Dia terlihat cantik saat tersenyum seperti itu. Terima kasih Ying Chong Suan, ini semua berkat dukunganmu. Kalau waktu itu kamu tidak memberiku persetujuan, aku tidak akan berani mendaftar untuk kompetisi desain ini.
Jangan berterima kasih padaku. Ini semua hasil kerja kerasmu sendiri. Aku capek. Bolehkah aku tidur di kasur malam ini? Ternyata dia sendiri yang mengusulkannya. Kupikir dia akan tidur di sofa selamanya. Selamat pagi. Gak nyangka sudah jam 10. Kok aku bisa tidur nyenyak banget ya? Mungkin karena sudah berhari-hari gak tidur di kasur. Pak Ying, Bu Ying, Pak Ying. Ini pertama kalinya Anda bangun kesiangan pernikahan memang benar-benar mengubah segalanya. Sepertinya kamu iri ya, Asisten Lin. Apa perlu aku hubungi ibumu yang terus menyuruhmu menikah dan minta dia mengatur lebih banyak kencan buta untukmu? Jangan, tolong, saya bakal nurut. Pak Ying, tolong ampuni saya. Tidurlah lagi sebentar, aku berangkat kerja dulu. Oh, oke, hati-hati di jalan. Bu Ying bahkan mengantarmu langsung. Melihat kalian berdua, kalian benar-benar terlihat seperti pasangan yang harmonis. Apa hubungannya ini dengan bersikap mesra? Nona, Anda mencari siapa? Halo, saya ingin bertemu Chong Xuan. Bilang saja padanya Lu Xingran ada di sini. Mohon tunggu sebentar. Nona, Pak Ying silakan naik ke atas. Terima kasih. Lu Xingran, pewaris grup Lu. Katanya dia juga cinta pertama Pak Ying. Dia sangat cantik dan kaya raya. Pakaian yang dia kenakan itu, pakaiannya seharga apartemen mewah. Masuklah. Chong Xuan. Aku sudah menikah, jangan terlalu dekat. Chong Xuan, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku datang dengan niat baik untuk mengantarkan kontrak proyeknya. Kontraknya sudah ada padaku mengenai urusan selanjutnya. Aku akan meminta asisten Lin berkoordinasi dengan perusahaanmu. Chong Xuan, kamu tidak berubah sedikit pun. Waktu kita masih kecil dulu aku sangat takut padamu, tapi sekarang aku tidak takut lagi. Orang-orang di luar negeri jauh lebih terbuka. Jangan melunjak. Lu Xingran, tahu batasanmu. Mungkin di luar negeri memang terbuka, tapi tidak sampai seterbuka itu hingga kamu bisa sembarangan menyentuh pria yang sudah beristri. Masuk dan antar Nona Lu keluar. Chong Xuan, aku tidak mau pergi. Aku ingin kamu makan malam denganku malam ini. Cari orang lain saja untuk makan malam. Aku harus pulang menemui istriku. Tuan Ying, bawa dia keluar Nona Lu, silakan. Chong Xuan, kamu tidak punya sisi romantis. Tunggu sebentar. Ada apa, Chong Xuan? Menyesal sekarang? Aku hanya ingin mengingatkanmu.
Segera hapus rumor di internet itu. Jika kamu terus menyebarkan rumor tentang kita, aku tidak akan ragu untuk menuntut perusahaan keluargamu juga. Sebenarnya aku sangat muak dengan wanita lain. Tapi aku sama sekali tidak merasa begitu terhadap Tuan Ying Ying. Apakah ini cinta? Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta pada Tuan Ying Ying. Terus kalau Ying Chongxuan sudah menikah, kenapa dia tetap milikku? Nona Lu, tolong jangan marah. Ini semua salah Ying Ying, dialah yang menggoda Tuan Ying. Siapa Tuan Ying Ying itu dan kamu siapa? Aku Tuan Lili, saudara tiri Tuan Ying Ying. Dia menggoda Tuan Ying, dia hamil setelah cinta satu malam dengannya. Tuan Ying terpaksa menikahinya demi panjat sosial. Dia bahkan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Dia bahkan menjebloskan aku ke penjara. Tuan Ying Ying ini benar-benar licik. Tentu saja orang seperti dia pantas berakhir menderita. Mulai sekarang, kamu ikut aku. Awasi baik-baik setiap gerak-gerik Tuan Ying Ying. Cari kesempatan untuk mengusirnya dari Chongxuanku. Tidak masalah, Nona Lu, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ying Ying. Kamu sedang hamil. Jangan kerjakan pekerjaan berat ini. Dokter bilang olahraga ringan itu bagus untuk ibu hamil. Meskipun begitu, kamu harus istirahat. Begini saja, karena kamu ingin berolahraga, kenapa tidak ke kantor saja, menemui Chong Xuan? Kebetulan sekali, masih banyak sisa sup yang dibuatkan Bibi Wang untukmu, lebih baik berikan saja padanya. Siapa juga yang mau kasih orang sup sisa? Itu sisa makanan istrinya. Kenapa dia tidak boleh meminumnya? Ayo, cepatlah. Baiklah kalau begitu. Kakek, kalau begitu aku pergi dulu. Tentu saja. Dasar bocah nakal, jangan bilang aku tidak berusaha menjodohkanmu. Oh, datang mengantar makan siang untuk Tuan Ying ya. Kamu pintar sekali cari muka. Kenapa kamu di sini lagi belum kapok juga ya? Tuan Ying Ying, dasar bocah kecil. Jangan terlalu sombong. Semua yang kamu miliki sekarang hanya karena Tuan Ying merasa kamu menarik. Lihat ini adalah cinta pertama Tuan Ying. Pewaris grup Lu, dia baru saja kembali dari luar negeri. Itu tidak mungkin. Tuan Ying bergegas ke bandara dan menikahimu. Itu hanya caranya untuk membuat Nona Lu cemburu. Tidak mungkin. Pada hari kalian mendapatkan surat nikah Tuan Ying pergi ke bandara, mungkinkah dia pergi menjemput cinta pertamanya? Kamu benar-benar merasa dirimu istimewa ya? Coba lihat dirimu sendiri. Lihat latar belakangmu. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan pewaris keluarga Lu? Sebenarnya apa maumu? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya tidak tahan melihat orang rendahan sepertimu naik kasta. Benar-benar tidak tahu malu. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma nggak tahan lihat cewek kayak kamu sok mau panjat sosial. Nggak tahu malu. Coba ngomong sekali lagi. Aku nggak keberatan kirim kamu balik ke kantor polisi buat beberapa hari lagi. Aku dan Ying Chongxuan sudah menikah secara sah. Kalau soal Nona Lu itu, dia nggak lebih dari salah satu mantan pacar Ying Chongxuan. Bagaimanapun juga, kamu nggak berhak ngomong apapun di sini. Tuan Ying Ying, cepat atau lambat kamu bakal kena karmanya. Jadi Ying Chongxuan nikahin aku cuma buat manas-manasin cinta pertamanya. Itu alasan dia nikahin aku, pantas saja. Mana mungkin dia tertarik sama orang kaya aku. Dibandingkan sama Nona Lu, aku benar-benar nggak ada apa-apanya. Aku penasaran apa yang Pak Ying lihat dari dia. Bahkan mereka sudah pernah ketemu putri keluarga Lu. Nyonya Pak Ying tahu Anda ada di sini. Dia minta saya turun buat jemput Anda. Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa, ayo naik.
Kakek bilang kamu membawakanku sup bawa ke sini. Oh. Bibi Wang sudah mulai merebus ini sejak pagi tadi. Sup iga sangat bergizi, cobalah. Biar aku saja. Bau parfumnya menyengat sekali. Apa itu dari Nona Lu itu? Kenapa berdiri jauh-jauh? Kesinilah. Minum saja, aku tidak akan mengganggumu. Kamu minum duluan. Suapi aku, terus kamu mau minum pakai apa? Maksudnya dia ingin kita berbagi semangkuk berdua. Cuma bercanda. Aku akan minum langsung dari mangkuknya. Cuma bercanda kok. Aku cuma minum isinya saja. Kamu dan pewaris grup Lu. Tuan Ying, Nona Lu mengundang Anda makan malam jam 7 malam ini. Katakan padanya aku menemani istriku malam ini, aku tidak akan pergi. Baik, Tuan. Dilihat dari nadamu, kamu tampak marah di luar. Tapi sebenarnya, kamu tergila-gila pada Nona Lu lagi pula. Kalau itu orang yang tidak kamu pedulikan, mana mungkin dia bisa memengaruhi emosimu seperti itu. Ayo kita makan malam bersama nanti malam. Cuma berdua atau. Cuma berdua saja. Oke. Chongsuan. Jadi ini Nona Lu itu dia memang cantik. Siapa ini? Itu aroma parfum yang ada pada Ying Chongsuan. Ying Chongsuan punya wangi parfum yang persis sama. Maaf, aku sedang makan malam dengan istriku sekarang. Jangan bahas soal bisnis. Kan sudah ku bilang Tuan Ying Ying itu benar-benar wanita licik. Sekarang kau lihat sendiri kan? Dia sangat manipulatif. Dia kelihatannya tipe yang suka pura-pura polos. Benar-benar sok polos. Aku paling benci wanita seperti dia. Jangan marah, Nona Lu. Sebenarnya, kalau Anda ingin menarik hati Tuan Ying, ada cara lain, yaitu dengan mengambil hati Ketua Ying. Itu mudah, keluarga kami sudah berteman turun-temurun. Aku sudah kenal Tuan Besar Ying sejak kecil. Menyenangkan hatinya itu gampang. Selama Ketua Ying menyukai Anda, dia pasti akan berusaha menjodohkan Anda dengan Tuan Ying. Xinran, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Nona Lu tidak mengikuti kita, dia tidak perlu berakting lagi. Jadi dia benar-benar memanfaatkanku untuk membuat Nona Lu cemburu. Mulai sekarang menjauhlah dari orang itu. Apa kau takut Nona Lu akan tahu kalau aku ini cuma istrimu di atas kertas saja? Dimengerti, Tuan Ying. Ada apa denganmu? Ada apa? Aku tidak apa-apa. Kamu dan Nona Lu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Jangan samakan aku dengannya. Sekarang aku sudah menikah denganmu. Oh. Apa kamu salah paham sesuatu? Karena sekarang aku sudah menikah denganmu, aku milikmu. Kalau nanti aku melakukan sesuatu yang keterlaluan, kamu boleh melampiaskannya padaku, atau beritahu kakek, dan biarkan dia membelamu. Melihatnya yang seperti ini, apa mungkin aku benar-benar salah paham? Kalau begitu, aku mau tanya, apa Nona Lu itu cinta pertamamu? Apa kamu masih punya perasaan padanya? Apa aku cuma alat yang kamu gunakan untuk membuat Nona Lu cemburu? Dia bukan cinta pertamaku. Kami bahkan tidak pernah pacaran. Aku tidak punya perasaan padanya. Itu cuma urusan bisnis keluarga kerja sama profesional. Kalau kamu, aku cuma ingin kamu jadi istriku. Aku tidak memanfaatkanmu untuk apapun. Jadi begitu ya?
Kupikir aku saja yang terlalu banyak pikiran. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Karena kamu sudah salah paham padaku. Bukankah kamu harus menebusnya padaku? Ah, Ying, kemarilah. Ying, ini teman masa kecil Chong Xuan. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Xiaoran, ini kakak iparmu, istrinya Chong Xuan. halo kakak ipar. Halo. Xiaoran sengaja datang berkunjung hari ini, Ying. Beritahu Chong Xuan. Untuk pulang makan malam nanti, kakek akan memasak sendiri hari ini untuk membuatkan makanan enak untuk kalian. Kakek ternyata memasak sendiri karena ada aku. Beliau sangat perhatian sekali. Untungnya tidak apa-apa, karena kamu jarang berkunjung. Kami harus menjamumu dengan baik. Lagi pula, kakek dan Nona Lu sudah berteman selama puluhan tahun. Wajar saja jika kakek sedikit lebih memperhatikannya. Kakek. Yang mana yang kakek masak semuanya tercium sangat harum. Kakek, yang mana yang kakek buat semuanya kelihatan enak sekali. Kakek buat babi suwir saus bawang putih ini, cobalah. Enak sekali. Mantap banget. Sudah lama sekali aku tidak makan masakan rumah yang autentik begini saat di luar negeri. Terima kasih, Kek. Makanlah yang banyak kalau kamu suka. Ying, makan lagi yang banyak. Kalau masakan yang kakek buat ini Ying, jangan makan yang itu. Apa maksudnya benar-benar pilih kasih ya? Kalau begitu lebih baik aku tidak makan saja. Kakek pasti punya alasannya sendiri. Alasan apa? Setidaknya kamu tahu cara menjaga istrimu, duduklah. Ying, kamu minum ini saja, dan makan hidangan yang ada di sisimu. Itu buatan pengasuh Wang. Sedangkan yang kakek masak ini, banyak bahan tambahannya, dan tidak sehat, tidak cocok untukmu. Kakek ini, kalau banyak bahan tambahannya dan tidak sehat, kenapa aku boleh memakannya? Kakek benar-benar pilih kasih. Pak tua keras kepala, terlalu banyak bahan tambahan. Itu tidak sehat, tapi aku boleh memakannya. Kakek pilih kasih sekali. Maaf ya kakek, aku dan Chong Xuan cuma salah paham. Bocah itu, ada apa dengan sikapnya itu? Aku tahu Ying kita ini keluarga, tidak perlu minta maaf. Aku mengerti kakek-kakek, ayo makan juga. Makan yang banyak ya, Xiaoran, jarang sekali kamu berkunjung. Terima kasih kakek. Kakek ini masih ada di sini. Aku masih ingat saat aku dan Chong Xuan minta kakek mengukur tinggi badan kami. Setiap kali kami tumbuh sedikit lebih tinggi, kakek akan menandainya di sini. Ia tidak terasa waktu cepat berlalu, kalian semua sudah dewasa. Chong Xuan sudah jauh lebih tinggi sekarang. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, hubunganku dan Chong Xuan jadi merenggang. Kakek aku dan Ying mau ke kamar untuk istirahat. Baiklah. Aku masih di sini loh. Mau ke atas rawal ini. Apa kamu mau mengusirku? Istriku sedang hamil. Dia tidak boleh begadang. Xiaoran, aku sedang hamil, jadi tidak leluasa. Lagi pula kamu ke sini untuk menjenguk kakek. Kalau aku dan Chong Xuan tidak ada di sini, itu tidak akan mengganggumu. Baiklah kakak ipar, kalian istirahatlah lebih awal, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Oke, Xiaoran. Sebaiknya kamu pulang saja. Kalau nanti mau menjengukku lagi, telepon saja dulu. Kakak iparmu sedang hamil. Tidak baik ada orang luar di rumah. Lain kali tidak usah datang lagi. Kakak iparmu sedang hamil. Tidak pantas ada orang luar di rumah. Lain kali tidak usah datang lagi. Xiaoran mengerti. Tutup saja pintunya kalau dia datang lagi. Baik, kakek dia. Kamu pikir aku tidak bisa membaca niatnya? Tujuan sebenarnya dia datang.
Ternyata kakek sudah tahu. Cucu menantuku tersayang, kamu sebaiknya istirahat. Kakek berjanji tidak akan ada orang seperti itu yang mengganggumu lagi di sini. Aku mengerti, kakek. Karena Lu Xingran ada di sini hari ini, aku terus mengawasimu sepanjang waktu. Aku melindungimu agar tidak ditindas. Aku tidak memintamu melakukan itu. Aku tidak peduli, aku sudah berjasa hari ini, aku ingin hadiah. Tuan Besar Duan itu benar-benar ahli bersiasat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mempermainkan keluarga Ying sesuka hatinya. Karena mendekati Tuan Besar Ying, taktik ini juga tidak akan berhasil. Kalau begitu, aku harus menggunakan jurus terakhirku. Hari ini kan hari kerja kok kamu sempat sih. Gak peduli hari apapun itu, aku harus tinggalin semuanya buat nemenin kamu periksa. Itu kan kata kakek. Perutmu sudah mulai kelihatan ya. Aku penasaran apa kita bisa dengar gerakan bayinya. Bayinya masih terlalu kecil. Tentu saja nggak bisa. Wah, pasangan yang serasi banget, cowoknya lembut banget. Seandainya suamiku bisa selembut itu sama aku, pasti seneng banget. Iya. Aku gak pernah lembut ya. Mereka cuma asal ngomong. Duan Ying, nikmati saja selagi bisa. Karena Duan Ying manfaatin bayi itu buat naik kasta. Aku mau lihat kalau bayinya sudah nggak ada. Apa keluarga Ying masih mau mempertahankan dia? Halo, aku ke sana sekarang. Ying, bayinya. Keluarga pasien, mohon tunggu di luar. Aku khawatir bagaimana keadaannya. Semoga tidak terjadi apa-apa padanya. Bagaimana keadaan Ying? Kami belum tahu. Aku tadi cuma lihat Ying jatuh. Leluhur, tolong lindungi dia. Semoga Ying selamat dan baik-baik saja. Tuan Ying, saya sudah membawa direktur dan wakil direktur rumah sakit, ketua CEO. Ada apa dengan rumah sakit kalian ini? Bagaimana bisa ibu hamil jatuh di sini? Apa rekaman CCTV-nya sudah dibawa? Ya, sudah kami bawa. Orang ini pelakunya sepertinya disengaja. Beraninya cari gara-gara dengan keluarga Ying, dia pasti sudah bosan hidup. Jalan, beraninya dia menindas cucu menantuku. Akan kubuat dia membusuk di penjara. Sebarkan perintah, kerahkan seluruh kekuatan keluarga Ying. Cari orang itu sampai ketemu. Aku pasti akan membuatnya membusuk di dalam penjara. Tuan Ying, kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada istri Anda. Hanya ada beberapa luka memar di lengannya. Selebihnya, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Saya permisi dulu. Kakek Chongxuan, maaf sudah membuat kalian berdua khawatir. Apa ada yang ingin kamu makan? Aku sudah minta Bibi Wang memasak sup sarang burung. Duduklah dan cobalah sedikit. Dasar bodoh, kenapa malah bahas makanan sekarang? Ambilkan air dulu sana. Ambilkan secangkir air hangat untuk kakek. Ying, jangan khawatir ya. Orang yang mencelakaimu kakek akan memastikan mereka menerima balasannya. Mencelakaiku. Iya. Rekaman CCTV menunjukkan seseorang berpakaian hitam sengaja menabrakmu. Itu dia. Siapa sebenarnya orang itu? Kakek akan membelamu? Ini urusan antara aku dan dia. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Hancurkan semuanya. Baik, Nyonya.
Ada apa ini? Apa? Apa yang kalian lakukan? Apa-apaan kalian ini berani-beraninya kamu? Ying, ini kan rumahmu juga. Kenapa kamu bawa orang untuk menghancurkannya? Oh, jadi kamu masih ingat kalau ini rumahku. Rumah ini kakek mewariskan rumah ini kepada ibuku. Lalu ayahku menikahimu. Kalian cuma boleh tinggal di sini sementara akulah pewaris sah rumah ini. Itu kan cerita lama. Tadinya aku tidak mau perhitungan denganmu soal rumah ini. Tapi putrimu terus-terusan menggangguku. Dia tidak membiarkanku hidup tenang. Jadi aku juga tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Terus hancurkan Tunggu. Ayo kita bicarakan baik-baik. Waktu kamu menjualku kepada Tuan Sun, waktu kamu memaksaku untuk aborsi, kenapa waktu itu kamu tidak terpikir untuk bicara baik-baik? Aku melakukan itu semua demi kebaikanmu. Masih berani-beraninya kamu bicara begitu. Rumah ini milikku, sekarang giliranku untuk membereskan barang-barangmu dan putrimu. Kamu punya waktu 3 hari untuk pindah dari rumah tua ini. Kalau tidak, semua kekacauan di lantai ini akan menjadi nasibmu dan putrimu. Kenapa hidupku begitu malang? Bu, apa yang terjadi di sini? Aku benar-benar dipermalukan. Itu Tuan Ying, dia membawa sekelompok preman ke rumah, menghancurkan semua yang ada di depan mata, dan menyuruh kita pindah dalam 3 hari. Memangnya Tuan Ying pikir dia siapa? Rumah ini memang milik ibunya, jadi dia mengambilnya kembali. Dia sekarang kaya dan berkuasa. Kita sebaiknya jangan cari masalah dengannya. Tuan Ying, aku tidak menghabisimu terakhir kali. Tapi kamu malah cari masalah sendiri, Bu. Kita tidak akan pergi. Aku punya cara. Aku akan pastikan Tuan Ying benar-benar hancur dan berakhir dengan mengenaskan. Halo Nona Lu. Hanya untuk pesta pertunangan. Kenapa kakek mengundang begitu banyak orang? 10 meja saja tidak cukup. Kamu tahu sendiri betapa kakek sangat menghargaimu. Kalau aku tidak membujuknya, dia mungkin akan menyewa 2 aula lagi. Paman Lu, selamat datang. Chong Xuan selamat ya. Ini pasti pengantin wanitanya. Dia sangat serasi dengan Chong Xuan. Ini adalah pimpinan Lu Group. Beliau adalah teman lama keluarga Sapa Paman Lu. Halo Paman Lu, saya Ying. Halo Ying. Kak Chong Xuan, kakak Ipa. Ayo Kak Chong Xuan, untuk merayakan kebahagiaanmu, mari kita bersulang. Karena hari ini ayah melihat Kak Chong Xuan, kau harus menghargaiku. Aku harus menemani pengantinku hari ini. Aku tidak boleh minum terlalu banyak. Kakak ipar tidak bisa minum karena sedang hamil. Kak Chong Xuan, bukankah kau harus minum beberapa gelas lagi untuk mewakilinya? Apa ini cukup? Ye. Chong Xuan, tolong jangan dimasukkan ke hati. Dia memang terlalu dimanja. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan ke sana sekarang. Sudah selesai. Minuman yang baru saja diminum Ying Chong Xuan sudah dicampur banyak obat perangsang. Ini kartu akses ke ruang istirahat Ying Chong Xuan. Tunggu di sini, aku akan panggil dokter. Tuan Ying, kamu bisa sampai di posisi ini cuma karena hamil. Aku juga bisa melakukannya. Chong Xuan, akhirnya kamu jadi milikku. Kenapa kamu ada di sini? Ini obat yang kamu pakai. Kenapa meninggalkan bukti? Bawa dia ke kantor polisi, beritahu pengacara aku ingin dia membusuk di penjara. Tuan Ying, beraninya kamu, aku ini saudaramu. Apa kita bahkan seibu bawa dia pergi? Chong Xuan kau. Kau benar-benar berpikir bisa membiusku. Kenapa tidak? Kalau Tuan Ying bisa melakukannya, aku juga bisa. Kau pikir kau sebanding dengan Ying? Latar belakang, bentuk tubuh,
Wajah, apa kekuranganku dibanding Duan Yingying Chongshuan kita tumbuh besar bersama? Bagaimana bisa kau biarkan Duan Yingying merebutmu? Tidak ada yang merebutku. Aku punya mata sendiri. Aku bisa melihat dan memilih sendiri. Orang berhati busuk sepertimu, bahkan tanpa Yingying pun, kau tidak akan pernah masuk ke keluarga Ying. Ying Chongshuan kau. Chongshuan kau. Kamera ini terhubung ke layar besar di aula perjamuan. Selain ayahmu, seluruh tamu sedang menonton. Lu Xingran, di lingkaran ini kau sudah tamat. Jadi ini nona muda keluarga lu terang-terangan mencoba naik ke ranjang. Benar-benar tidak tahu malu. Ayah, Dasar anak tidak tahu diuntung kamu benar-benar sudah mempermalukan keluarga lu. ayah. Maafkan aku. Jangan panggil aku begitu, aku Lutong tidak lagi punya anak sepertimu. Mulai hari ini aku memutuskan hubungan denganmu. Mulai sekarang jangan harap dapat sepeser pun dariku. Aku tahu aku salah, ayah. Aku sungguh minta maaf. Kamu tidak menyesal, kamu cuma tidak mau kehilangan hidup enakmu. Shouke, ternyata kamulah yang merencanakan siasat kejam ini. Aku kejam. Saat kamu dan Tuan Lili bersekongkol untuk membunuh bayiku, kenapa kamu tidak bilang itu kejam? Anak di kandunganmu itu memang pantas mati. Kurang ajar kamu, Shouke Ai. Demi aku dan anakku, aku tidak punya pilihan lain. Tapi kalau kamu dan Tuan Lili tidak menjebakku lebih dulu, aku tidak akan membalasmu dengan caramu sendiri. Ini semua salah kalian sendiri. Nona Lu Xingran, Anda dicurigai melakukan beberapa tindak kriminal. Ikutlah dengan kami untuk membantu penyelidikan. Semuanya sudah berakhir. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Apa yang kamu lakukan? Hari ini pesta pertunangan. Aku mau bawa pengantinku menemui tamu. Semoga ibu dan bayinya selamat. Semoga ibu dan bayinya selamat. Bagaimana hasilnya? Bagaimana keadaan ibunya? Ibu dan anak-anaknya selamat. Syukurlah. Ying sudah bekerja keras. Tunggu sebentar. Apa maksudmu dengan anak-anak tadi? Apa mereka kembar? Lebih dari itu. Mereka kembar 3. Kakek, jaga tekanan darahmu. Kembar 3. Keluarga Ying kita cuma punya satu pewaris selama 10 generasi. Kali ini benar-benar kembar 3. Hahaha, kembar 3 keluarga Ying akhirnya makmur. Hahaha. Sayang, coba ini. Sudah enak belum? Rasanya persis buatan Biwang. Laki-laki dewasa kok begini, masak sup saja belajarnya sampai setengah bulan gak berguna. Ying jangan manjakan dia. Suruh dia belajar masak apapun yang ingin kamu makan. Suruh dia belajar masak apapun yang ingin kamu makan. Kakek kan ada perawat bayi dan pengasuh di sini. Gak perlu merepotkan Jongsuan. Bagi pria di keluarga Ying kami, bisa memasak. Untuk menyenangkan istri itu hukumnya wajib. Kamu masih harus banyak belajar. Aku akan minta Biwang mengajariku cara membuat babi suwir saus bawang putih. Aku pasti nggak akan pakai banyak bahan tambahan dipukul sama istri sendiri. Hei bocah, jangan ungkit-ungkit kelemahanku. Nenekmu itu bukannya memukulku. Apa kamu belum pernah dengar dipukul tanda sayang, dimarahi tanda cinta? Iya, nenek benci masakanmu. Makanya dia menciummu dengan tinjunya. Baiklah kalau begitu. Dasar bocah, biar aku menciummu dengan tinjuku juga. Dasar bocah, keluar dari belakang istrimu kalau berani. Inilah keluargaku sekarang. Dengan cinta mereka yang tulus, perlahan mereka meluluhkan segala kehampaan yang pernah kurasakan. Kehangatan keluarga, romansa, dan bahkan jati diriku. Aku juga sangat mencintai mereka. Hidup hanyalah momen singkat, namun cinta membuatnya menjadi abadi.